Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Masyarakat seperti apa yang sudah kita hasilkan dari masjid yang begitu banyak? Sarana pemokok ukhuwah. Nabi waktu hijrah ke Madinah itu kan Nabi mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Persaudaraan yang indah, begitu bagus, maka persaudaraan itu bisa mengalami pasang surut, makanya harus diperkokoh. Memperkokohnya butuh sarananya masjid. Sarananya masjid. Begitu. Maka masjid itu mestinya menjadi sarana untuk memperkokoh ukhuwah. Tapi sayang, di masjid-masjid kita sekarang ukhuwahnya bagaimana? Di masjid itu kadang menjadi sumber konflik. Pengurus sama pengurus nggak akur. Jamaah suka curiga sama pengurus. Curiga apa? Curiga masalah keuangan. Orang pendatang dengan orang asli, penduduk asli. Ada juga tuh masjid yang masih tertutup dari pendatang. Pak, Bapak itu kan bisa khutbah tuh Pak. Bagus dia khutbahnya, saya pernah dengar. Kenapa di masjid kita nggak pernah dia diminta ceramah kayak khutbah kayak? Ya bagus sih bagus, tapi kan dia bukan orang sini. Memang nggak boleh Pak orang sini, bukan orang sini jadi khotib. Nggak boleh, mesti orang asli sini khotib mah. Ada kayak begitu? Saya bilang memang Nabi orang mana? Nabi orang mana? Orang Mekah. Khutbahnya di mana Nabi? Di Madinah. Di mana tuh orang logikanya? Gak usah pakai dalil aja dulu, gak usah pakai dalil aja. Pakai logika aja dulu. Nabi mah orang mana? Nabi orang Mekah. Pendatang dia di Madinah. Mesti orang asli sini. Sarana perjuangan. Masjid ini sarana buat kita berjuang, wadah buat kita berjuang. Ini Pak, kalau kita betul-betul mau berjuang, kita nggak sempat konflik, nggak sempat kita konflik. Kalau kita betul-betul mau berjuang, cuma emang yang diperjuangkan konflik itu. Dia memperjuangkan apa yang dikonflikkan. Urusan kita ini terhadap jamaah kita tuh banyak sekali Pak. Jadi nggak sempat konflik kita sebenarnya kalau mau berjuang. Ada nggak jamaah kita yang miskin? Ada banyak. Apa kontribusi masjid untuk mengatasi kemiskinan? Jamaah kita ada nggak yang tidak bisa baca Quran dengan baik? Imamnya jaga standar, apalagi jamaahnya. Imamnya saja kadang-kadang bacaannya nggak standar. Itu yang harus kita perjuangkan. Banyak sebenarnya. Ada nggak orang punya problem dalam hidup yang dia perlu curhat? Lalu sarana tarbiyah. Masjid itu punya sarana tarbiyah, sarana pendidikan, sarana pembinaan. Tarbiyah itu bukan istilah baru. Dari zaman ada IAIN. Kalau sekarang kan dulu IAIN. Itu sudah ada namanya fakultas tarbiyah. Ada organisasi Islam, Ormas itu namanya Perti.
Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Cuma kita tahunya ormas kayak NU, Muhammadiyah, itu aja yang disebut. Ormas itu banyak. Itu ya tarbiyah. Nanti kita pertajam di fungsi. Nah, selanjutnya fungsi masjid itu juga banyak. Nah, fungsinya banyak, tapi saya mau sederhanakan menjadi 3. Yang pokok fungsi masjid kita itu ada 3. Pertama, fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin harus mau beribadat di masjid, dan pengurus masjid harus mengurus peribadatan dengan baik. Ini nanti belum berjalan dengan baik. Peribadatan saja belum beres, padahal ini yang paling pokok dari masjid. Ya, contohnya aja ya, di masjid itu kadang nggak jelas siapa yang jadi muazzin. Azan itu nggak jelas siapa yang jadi muazzin. Kalau zaman Nabi jelas nggak? Siapa? Bilal. Semua orang udah tahu. Kalau saya tanya begini di mana-mana, jawabannya Bilal. Sampai di kampung-kampung kita, orang azan disebut Bilal. Itu kan salah dari segi bahasa. Orang azan itu bahasa Arabnya muazzin, kenapa jadi Bilal? Bapak kalau mau beli ini, nak ngomongnya apa? Emang ini apa? Itu contoh. Keunggulan produk pertama mau begitu. Bilal itu produk pertama. Di masjid kita tuh cuma aja lah saya menjadi muazzin. Siapa aja yang mau? Siapa aja yang sempet? Kalau nggak ada yang mau, nggak ada yang sempet. Itu contoh. Kemudian sedikit orang yang sholat berjamaah di masjid. Sedikit orang yang sholat jamaah di masjid kalau dibandingkan dengan sholat Jumat. Ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Nabi memainkan peran sosial itu melalui masjid. Ada orang punya problem ekonomi, Nabi panggil, ajak ngomong. Ini orang punya masalah apa ya? Ternyata masalah ekonomi, Nabi pecahkan masalah ekonomi. Wah, para sahabat itu masih pada numpang di rumah-rumah orang Madinah. Kan dulu hijrah. Hijrah kan sementara mereka ditampung di rumah-rumah orang Madinah. Sebaik-baiknya orang Madinah, yang namanya numpang di rumah orang itu tetap aja kurang enak. Sebaik-baiknya tuan rumah, kalau kita lama-lama di rumah orang kan nggak enak. Jangankan di rumah orang, lama-lama di rumah mertua juga nggak enak. Seenak-enaknya rumah mertua, tetap aja orang pengen punya rumah sendiri. Sampai mertuanya udah tua, tinggal berdua kakek nenek. Tuh anak menantu mau misah juga dia. Kata ibu bapaknya, sudah kamu di sini aja. Bapak itu kan udah tua, gak ada siapa-siapa. Nanti kalau kenapa-kenapa, emang kenapa? Oh, ya kenapa-kenapa. Nah, maka Rasul bikinkan sufah, semacam asrama di masjid. Sahabat yang gak punya rumah, belum punya rumah, ditampung di sufah. Sebab nginep di rumah orang lama-lama kurang enak. Nginep di hotel aja lama-lama kurang enak juga. Bintang 5 padahal tuh hotel gak enak lama-lama. Maksud saya gak enak bayarnya. Maka Nabi bangunkan sufah, Nabi jamin kehidupan mereka, Nabi tanggung. Karena para sahabat ada yang belum cepat bisa mandiri. Ada sahabat yang cepat bisa mandiri, tapi ada sahabat yang
prosesnya agak memerlukan waktu untuk bisa mandiri. Ada sahabat yang tinggal di Sufa itu namanya Jabir. Secara fisik dia tidak ganteng, secara ekonomi dia miskin, tinggalnya di Sufa. Umurnya udah dewasa, udah waktunya dia punya istri, punya anak, tapi masih sendirian saja. Nabi datang ngomong, Jabir, kamu ini apa mau sendirian saja? Dia jawab, enggak Pak ya Rasul, saya tidak pernah merasa sendirian. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan saya tidak pernah merasa sendirian. Kata Nabi, maksud saya bukan begitu. Ya mungkin dalam hati Nabi, kalau soal tafsir Innallaha ma'ana, mau tahu siapa sih? Maksud saya, apa kamu tidak mau menikah, nggak mau punya istri, nggak mau punya anak? Oh, saya bukan yang nggak mau nikah ya Rasul. Cuma masalahnya wanita mana yang mau pada saya? Atau orang tua mana yang mau menikahkan putrinya pada saya? Jadi mau nggak? Mau. Nanti carikan jodoh buat Jabir. Ada nggak Pak pengurus masjid nyari jodoh buat remaja masjid? Nggak ada Pak. Yang repot kata pengurus masjidnya apa? Oh, saya aja mau nyari lagi belum dapat. Apa minta dicari? Baik, banyak sekali persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Yang terakhir, fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Ada dua aspek yang harus dipertajam dari fungsi tarbiyah ini. Pertama, aspek keilmuan. Aspek keilmuan itu berarti jamaah kita jangan jadi orang awam, tapi harus jadi orang paham. Apa yang belum dipahami oleh jamaah itu harus dibahas dalam pengajian-pengajian. Ini kadang-kadang pengajian membahas yang sudah dipahami. Orang jadi malas ke pengajian itu. Kenapa? Saya nggak dapat apa-apa ke pengajian. Gitu. Udah gitu pengajiannya pakai speaker doang. Ada lagi orang nggak perlu kita ke masjid, enakan juga di rumah dengerin pengajian. Kedengeran jelas. Di dalam masjid malah kurang kedengeran. Speakernya kurang bagus di masjid itu. Enakan di rumah pokoknya. Bisa sampai ngelonjor, kopi, goreng. Gak ada kotak jalan lagi kan? Udah enakan di rumah, gak usah masjid. Jadi aspek keilmuan, apa yang orang harus pahami, apa yang orang belum pahami, dari mana tahunya pengurus masjid? Tanya jamaah, Pak, kalau pengajian Bapak pengennya ada pembahasan apa Pak? Tanya. Sekarang bisa disurvei dengan WA. Silakan Pak ditulis lewat WA, sampaikan ke nomor ini pengurus apa yang Bapak inginkan pengajian itu pembahasannya. Dapat itu topik-topik. Udah itu jadi kurikulum tahun 2017. Terus pembentukan karakter. Aspek yang kedua, pembentukan karakter. Orang kalau sudah paham harus terbentuk karakternya sesuai dengan apa yang dia pahami. Misal di masjid belajar akhlak. Saya nulis buku akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada istri, pada suami, akhlak pada tamu, pada tamu, dan seterusnya. Misalnya akhlak pada tamu, akhlak pada tamu. Maka jangan cuma ngerti akhlak pada tamu, tapi dia harus tunjukkan karakter berakhlak baik pada tamu.
Nah, ini kadang-kadang di masjid, Pak, saya ada urusan di Depok selama 3 hari, gak punya teman, gak punya family, mau nginep di hotel, gak punya duit, jadi saya mau numpang bermalam di masjid, Pak. Bagaimana, Pak? Boleh Pak? Enggak? Wah, gak boleh, Pak. Emang kenapa? Yang sudah-sudah, Pak, kalau ada orang nginep di masjid, ada aja yang hilang. Bapak nuduh saya maling? Enggak nuduh, ini yang mudah-mudah. Ya kalau ngomong begitu kan sama saja dengan nuduh saya maling. Jangan begitu jadi pengurus masjid. Oh, kalau mau minum di sini, ya namanya juga masjid, begini aja keadaannya. Gak ada kasur, ya udah tidur di karpet itu nggak apa-apa. Nggak ada bantal, sejadah aja gulung tuh buat bantal. Kalau mau mandi di situ kamar mandinya, ada WC di situ. Sabun bawa nggak? Antum bawa? Bawa. Kalau nggak bawa nanti disediain. Karena nggak perlu masjid itu. Maksudnya kayak hotel gitu, jadi sabun, disediain anduk, gitu. Begini. Jadi itulah kita bicara dulu tentang urgensi dan fungsi masjid. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Ustaz, menarik sekali. Yang paling penting Pak, sesudah kita memahami fungsi, urgensi, kaum muslimin, para jamaah masjid, pengurus masjid itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap masjid. Kalau rasa tanggung jawab terhadap masjid, maka nanti dia mau memakmurkan masjid dengan segala pengorbanan. Ada orang mengatakan, saya bukannya nggak mau Pak Ustadz untuk jadi pengurus masjid, untuk pergi ke masjid bukannya nggak mau, cuma saya ini sibuk, saya masih kerja. Nanti dah kalau saya udah pensiun, saya baru jadi pengurus. Tapi Bapak ini potensial Pak, kalau Bapak jadi pengurus sekarang bagus. Ya itu tadi daripada saya nggak kepegang, nanti adalah kalau sudah pensiun. Akhirnya orang tunggu kapan dia pensiun, sampai juga tuh umurnya ke pensiun. Pak, Bapak kan udah pensiun nih sekarang, berarti Bapak udah boleh nih, orang-orang pada pengen Bapak jadi ketua masjid. Wah, sekarang saya juga sibuk nih. Sibuk apa sih Pak? Oh, udah pensiun, jadi MC. Ngomong cucu saya ada 5, menantu saya kerja, anak saya kerja juga. Ada nggak yang begitu Pak? Nah ini, jadi tanggung jawab. Maka yang bagus itu orang sibuk tapi ke masjid meskipun sibuk. Ini pentingnya untuk kita menunjukkan diri itu. Jangan sampai timbul kesan Bapak itu rajin banget masjid ya. Dijawab apa? Ya wajar aja orang udah pengangguran. Jangan sampai terbentuk opini di kepala orang, masjid itu tempatnya pengangguran, tempatnya pensiunan, orang-orang produktif, orang-orang yang masih muda itu yang bagus ke masjid. Yang tua bagus, yang muda lebih bagus. Makanya taubat itu yang lebih bagus itu dilakukan oleh anak muda daripada orang tua. Orang tua taubat itu bukan berita kata wartawan, nggak punya nilai berita, nggak istimewa. Emang udah puluhnya udah tua. Yang bagus itu yang muda yang taubat. Nah begitu. Jadi Pak, ini memang memerlukan namanya sepenuh jiwa. Saya lebih suka menyebutnya begitu Pak. Mengurus masjid itu harus sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Enggak mesti sepenuh waktu. Kalau sudah sepenuh jiwa, waktunya ada. Tapi kalau nggak sepenuh jiwa, ada waktu bawaannya nggak sempet aja dia.
Enggak ke masjid Pak? Enggak. Emang kenapa? Ada uzur. Uzur apa Pak? Ya kan tahu sendiri, sekarang saya langsung sepak bola. Jadi uzurnya sepak bola. Tapi kalau orang sepenuh jiwa dengan bola, jam 2 malam juga ada waktunya. Tapi kalau orang tidak sepenuh jiwa dengan masjid, ada di rumah. Ke masjid apa enggak? Yang parah, pengurusnya juga nggak ke masjid, itu yang parah. Begitu kan? Jadi nanti kita bicara soal pengembangan aplikasi dari fungsi ke program-program. Nah, soal paradigma orang asli, orang pendatang, ya disitulah perlunya orang yang mengurus masjid itu dikasih pembekalan. Penting dikasih pembekalan. Saya soalnya ngalami, saya ini orang asli Betawi, Pondok Pinang. Kadang-kadang di masjid, jangankan pendatangnya dari Jawa, pendatangnya dari Padang. Cuma pendatang sesama Betawi benar. Misalnya saya bilang Depok, kan Depok Betawi juga kan? Tapi tetap aja saya nggak dipakai di Depok. Kenapa? Pendatang dia dari mana? Pondok Pinang. Kan Betawi juga, ya beda Betawi Depok sama Betawi Pondok Pinang. Beda adatnya. Akhirnya apa? Saya nggak kepake. Ya kalau saya nggak kepake, mudah-mudahan saya kepake di tempat lain. Gak apa-apa saya nggak kepake. Tapi bagusnya pengurus masjid kan nggak begitu. Makanya di buku saya melayani jamaah masjid itu ada bab tentang pelibatan jamaah masjid. Pengurus masjid itu harus pandai-pandai melibatkan semua orang yang ada di masjid. Semua potensi orang itu jangan tercecer, dimanfaatkan. Apapun potensinya bisa dipakai di masjid. Pak, jadi pengurus masjid ya? Jadi pengurus, emang saya bisa? Bapak bisa. Memang saya punya keahlian apa? Ngurusin masjid. Bapak punya keahlian apa? Ya saya kan Bapak tahu sendiri, saya ini beternak ikan lele. Nah, Bapak tuh nanti masuk bidang pendidikan. Bapak ngajarin jamaah bagaimana beternak ikan lele. Kepake tuh orang, padahal ilmunya, pengalamannya urusan ikan lele. Sehingga jamaah kita nggak ada yang jadi pengangguran. Udah pensiun juga nggak nganggur. Kenapa? Beternak ikan lele. Siapa yang ngajarin? Itu pengurus masjid ngajarin. Kan nggak punya empang, ya beternak ikan lele mah gampang, nggak pakai empang. Beli aja plastik terpal semeter 2 meter, nggak punya tamak, gantung aja tuh plastik. Bisa nggak beternak ikan lele plastiknya digantung? Nggak bisa. Yang penting ada airnya ikut. Gampang itu. Nah cuma kan nggak dipakai tuh orang. SDM yang berharga ini nggak dipakai. Kalau orang itu nggak dipakai, dia harus berkreasi, jangan ngambek. Kan ada orang ngambek, wah gua kagak datang ke masjid, kenapa gua kagak dipakai? Datang tetap ke masjid, jadi jamaah yang baik. Pengalaman beternak ikan lele, ngomong aja sama teman-teman. Pak, Bapak udah pensiun ya? Iya. Ngapain sekarang? Ngapa-ngapain? Subuh nunggu zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, isya nunggu subuh. Begitu aja saya tiap hari. Nah, begini aja Pak. Bapak belajar sama saya beternak ikan lele. Saya ajarin, saya punya pengalaman. Begitu. Jadi pengalaman ilmu itu nggak sia-sia.
diajarin ke satu dua orang. Udah berhasil nih cerita, bapak itu udah pensiun tapi rezekinya masih banyak. Emang ngapain dia? Beternak ikan lele. Kok bisa? Iya, dia kan dulu orang kantoran. Kok bisa? Iya, dia diajarin tuh sama bapak. Ada nggak yang begitu? Kalau belum ada bikin. Oke, terima kasih Ustaz. Saya sih